Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan materi bioetika dengan tema pembelajaran etika lingkungan, di mana di dalamnya terdapat subbab tentang rambu-rambu membelajarkan etika lingkungan dan pengambilan keputusan etik dalam kasus etik lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Dewi Matul Munif NPM 19103030050. Kemudian ada Trip Panjayuga NPM 19103030015. Selanjutnya ada Nabila Auliana Febrianti NPM 19103030093 dan ada Indah Alsyahnur NPM 19103033103. Pembahasan yang akan dilakukan yang pertama, rambu-rambu membelajarkan etika lingkungan. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan etik dalam kasus etika lingkungan. Dan yang ketiga, nanti disajikan kasus pelanggaran etika lingkungan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada analisis kasus dari kasus yang disajikan. Yang pertama, kita akan belajar tentang rambu-rambu membelajarkan etika lingkungan. Yang harus diperhatikan dalam mengajarkan etika lingkungan itu dapat diuraikan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan yang dipaparkan oleh Becker dan kawan-kawan. Rambu-rambu itu diantaranya yang pertama tujuan pendidikan etika lingkungan, di mana etika lingkungan itu membahas tentang pernyataan bagaimana cara hidup, cara membuat pilihan lingkungan, dan cara untuk merefleksikan konsekuensi dari kegiatan yang dilakukan. Dengan ini, tujuan itu kemungkinan akan mengajarkan etika lingkungan sangat banyak. Acuan dalam pengajaran etika lingkungan ini dan perencanaan kurikulumnya banyak diambil dari nilai budaya dan sosial. Di antara tujuan dari pendidikan etika lingkungan itu, menurut Becker dan kawan-kawan, yang pertama untuk membangun pengetahuan konseptual. Di sini dapat menyadarkan siswa terhadap masalah etika lingkungan, mendapatkan keakraban dengan alat dan kosakata etika, mengidentifikasi masalah moral yang berkaitan dengan lingkungan, mengenali dilema etik bagi siswa, membangun kesadaran akan dimensi normatif lingkungan, mengidentifikasi etika pilihan dan keputusan etis bagi siswa, memahami konsekuensi etis, mendapatkan pengetahuan tentang dilema etika lingkungan, dan agar siswa memahami peran mereka dalam perubahan lingkungan. Kemudian yang kedua, dapat membangun pengetahuan prosedural atau untuk mengembangkan keterampilan dan kapasitas. Di sini dapat mendorong refleksi kritis terhadap hubungan antara lingkungan dengan manusia, mengukur dan menilai implikasi perkembangan manusia terhadap lingkungan, untuk memisahkan fakta ilmiah dari masalah moral, yaitu mengevaluasi fakta lingkungan hingga mendeteksi dalam metode ilmiah dan mengajari siswa untuk menafsirkan data, menilai indikator lingkungan, mengembangkan keterampilan filosofis, mengetahui bagaimana membuat argumen yang baik untuk mengembangkan keterampilan penalaran, mengidentifikasi cara untuk mengelola tindakan kita secara etis terhadap lingkungan, membuat keputusan lingkungan yang baik, mengembangkan alat analisis berupa metodologi untuk menganalisis kebijakan lingkungan, misalnya saja. Dengan ini dapat memahami cara-cara di mana isu lingkungan saling terkait, kemudian dapat memahami atau mengadopsi perspektif orang lain, memahami asas pilihan yang tepat, dan untuk menyeimbangkan risiko dan manfaat. Kemudian yang ketiga, dapat mendorong pengembangan pribadi. Di sini meliputi untuk memperjelas nilai pribadi, mengembangkan nilai etika pribadi, pengembangan moral pribadi, meningkatkan moralitas, mengembangkan sebuah negara warga moral, mendorong analisis, argumentasi, dan penalaran untuk mendukung keputusan lingkungan, mempertimbangkan risiko lingkungan dan bahayanya, untuk mempelajari perspektif baru, untuk mempertanyakan pandangan yang sudah ada sebelumnya, memahami mekanisme untuk mewujudkan perubahan lingkungan, di sini mengubah perilaku masa depan terhadap lingkungan, kemudian mengintegrasikan fakta ilmiah ke dalam penalaran moral, mempelajari konsekuensi tindakan mereka, mempelajari bahwa tindakan moral memiliki konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang, untuk menghormati lingkungan, mengambil pandangan organisme lain dan kepentingan terbaik dalam pengambilan keputusan lingkungan, dan untuk mengadopsi banyak perspektif. Kemudian yang keempat itu sebagai intervensi pendidikan.
di mana di dalamnya meliputi mempromosikan perubahan perilaku dalam lingkungan terhadap lingkungan, menanamkan perilaku lingkungan yang baik, mendorong aktivisme lingkungan, mendorong kepemimpinan lingkungan, mendorong perlindungan lingkungan, dan menerapkan solusi ilmu lingkungan ke masalah dunia nyata, serta dapat bertindak dengan organisme lain kepentingan terbaik dalam pemikiran. Selanjutnya yang terakhir itu untuk mengembangkan sikap dan kepercayaan. Di sini meliputi mengadopsi pandangan etis terhadap lingkungan agar siswa dapat memahami pandangannya terhadap lingkungan, termasuk dalam klasifikasi nilai, kemudian untuk mendorong refleksi kritis terhadap masalah lingkungan, dan untuk mempromosikan rasa hormat terhadap lingkungan. Selanjutnya yang kedua ada etika dan pemikiran kritis. Lingkungan merupakan tempat kehidupan sehingga segala persoalan di dalamnya itu bertumpu pada prinsip untuk mempertahankan kehidupan. Untuk mencegah kerusakan lingkungan, diperlukan adanya kesadaran etika dan pemikiran maupun sikap yang kritis. Sikap kritis ini antara lain kesadaran dan tanggung jawab dalam menyelamatkan serta melestarikan kehidupan flora dan fauna, kesadaran dan tanggung jawab untuk mengelola lingkungan dengan benar, kesadaran dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pencemaran, kesadaran dan tanggung jawab tidak mengeksploitasi lingkungan dan isinya, dan yang terakhir, kesadaran dan tanggung jawab menjaga lingkungan guna kehidupan generasi yang akan mendatang. Dalam praktiknya itu, peran guru harus bisa mempengaruhi belajar peserta didik. Gaya mengajar dan filosofi juga harus mampu membentuk kemampuan etis dari peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga ada filsafat sebagai alat. Untuk memperbaiki sistem di kelas dapat digunakan alat pedagogis berupa metode filosofis. Penggunaan alat-alat filsafat dan etika, guru dapat mendorong peserta didik dalam meningkatkan kemampuan nalarnya, mengembangkan alat berpikir, dan dapat menerapkan pemahaman baru. Langkah yang dapat dilakukan antara lain yang pertama itu berdialog. Dengan adanya dialog ini maka akan ada saling bertukar pikiran antar siswa dan guru, kemudian pendekatan, dan yang terakhir diskusi. Selanjutnya yang keempat, mendorong siswa untuk belajar. Komponen dasar dalam pembelajaran menurut taksonomi Bloom itu terdiri dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Proses kognitifnya menurut Anderson dan Caldwell pada 2001 dikategorikan menjadi pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Kegiatan kognitif bermanfaat untuk guru dalam mempertimbangkan perbedaan tentang pembelajaran dan kerangka kerja pembelajaran yang diterapkan dalam etika lingkungan. Yang kelima, pembangunan moral. Moralitas mengacu pada standar isi dari pembelajaran tentang perilaku benar salah yang dimiliki masyarakat, di mana mereka membentuk suatu konsensus komunal. Beberapa ajaran dari moral universal antara lain. Yang pertama, mengatakan yang sebenarnya, kemudian menghormati privasi orang lain, meminta izin sebelum menyerang tubuh. Di sini dalam konteks olahraga atau seni, kemudian tidak membunuh, tidak mencederai, tidak melumpuhkan, tidak merampas barang, membela dan melindungi hak milik orang lain, dan mencegah terjadinya bahaya pada orang lain. Kematangan dalam bermoral sangat dibutuhkan dalam berperilaku etis. Semua individu itu pasti akan mencapai kematangan moral, meskipun banyak ahli itu menyimpulkan bahwa perempuan akan lebih dalam berpikir secara etis dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian yang keenam, experiential learning. Di sini pembelajaran pengalaman digunakan sebagai alat untuk pembelajaran yang bobotnya sama-sama penting dengan pembelajaran langsung, aktif, dan partisipatif. Dengan adanya pendekatan ini dapat mendorong peserta didik untuk mendapatkan pemahaman baru dengan penemuan pribadi. Selanjutnya yang ketujuh ada pembelajaran sosial. Menurut
Teori belajar sosial, pembelajaran dalam kelompok sangat penting untuk mengembangkan pilihan etis individual. Ada beberapa cara untuk mendorong peserta didik dalam mengembangkan pemikiran moralnya. Salah satunya dengan berpikir sebagai anggota atau bagian. Setiap individu perlu belajar untuk memahami orang lain dengan perspektif yang beragam untuk mengatasi masalah lingkungan. Kemudian yang kedelapan, peran guru. Peran guru ini guru merupakan role model dan model utama bagi peserta didik untuk penalaran moral dan refleksi, sehingga guru itu memiliki pengaruh besar terhadap perspektif peserta didiknya. Kemudian yang ke-9 ada pembelajaran berbasis lingkungan. Lingkungan dapat digunakan untuk media pengajaran etika, misalnya saja pada peristiwa perubahan musim yang mencerminkan adanya perubahan atmosfer, perbedaan suhu, sinar matahari, dan curah hujan di bumi. Kemudian yang ke-10, metode pembelajaran konvensional. Pembelajaran harus bisa dirancang dengan format yang berbeda. Perancangan ini didasarkan pada konteks budaya lokal dan peserta didik harus sudah merasa nyaman untuk berbagi gagasan secara terbuka di dalam kelas. Kemudian yang ke-11, ada perencanaan kurikulum. Beberapa satuan pendidikan itu perlu mengikuti kurikulum nasional secara ketat dan ada juga yang memiliki otonomi untuk merencanakan pembelajaran dan menetapkan tujuannya sendiri sesuai dengan kebijakan sekolah. Kemudian guru itu sangat memiliki peran aktif dalam pengembangan keterampilan, pengetahuan, kesadaran, analisis, dan evaluatif, serta partisipasi pada siswa. Kemudian yang ke-12 ada apa yang perlu dinilai. Ada beberapa instrumen yang digunakan dalam pengukuran hasil pendidikan dengan perbedaan reliabilitas dan validitas. Kemungkinan yang bisa dinilai pendidikan etika lingkungan itu bisa dilihat dalam tabel di bawah ini. Oke, selanjutnya yang kedua kita akan belajar tentang pengambilan keputusan etika dalam kasus etika lingkungan. Pengambilan keputusan. Keputusan etis itu merupakan keputusan yang bisa diterima masyarakat luas dengan sesuai moral dan legalitasi yang ada. Menurut Szilard dan Johansson, pertimbangan etis merupakan pemikiran seseorang dalam mempertimbangkan kebenaran dalam pengambilan keputusan etis yang akan dilakukan. Menurut Yonggari dan Widuri, pengambilan keputusan etis untuk menghadapi problematika lingkungan bisa menggunakan beberapa langkah. Berikut langkah pengambilan keputusan etik menurut tinjauan Islami. Yang pertama, prinsip 1. Menyatakan keputusan etik yang mengandung unsur haram menggunakan pedoman pada saat kondisi normal diharamkan, namun saat terdesak diperbolehkan. Kemudian prinsip kedua, menyatakan bahwa setiap keputusan etik yang diambil bertujuan menjaga dan melestarikan kehidupan. Kemudian yang ketiga, menyatakan bahwa setiap keputusan etik yang diambil memiliki kepentingan yang lebih besar. Prinsip yang keempat, menyatakan bahwa setiap keputusan etik yang diambil memiliki peluang keberhasilan. Yang kelima, prinsip 5, menyatakan bahwa setiap keputusan etik yang diambil dapat diperhitungkan keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan. Kemudian yang ketiga, kasus pelanggaran etika lingkungan. Kasusnya itu PT Tekstil Sejahtera Alam adalah sebuah perusahaan tekstil yang telah berdiri selama 12 tahun. Kedudukannya di Tangerang, Indonesia. Aktivitas perusahaan selama 10 tahun yang lalu tidak begitu menunjukkan peningkatan profit yang luar biasa. Artinya produksi perusahaan itu dianggap mampu memberi pendapatan profit, namun belum menunjukkan tingkat perolehan pendapatan yang bisa dipakai untuk membiayai ekspansi perusahaan. Contohnya ketika perusahaan membutuhkan mesin baru dan mobil operasional, maka pihak manajemen harus meminjam ke bank dan menyelesaikan pembayaran dengan mengkalkulasi penjualan dan penerimaan profit yang akan diterima. Contoh kasus ini dapat dilihat lebih jelasnya dengan membaca dan memahami kasus pelanggaran etika lingkungan yang sudah dilampirkan dalam makalah yang dikirim dalam grup WA. Selanjutnya, analisis kasus dari makalah ini. Bentuk pencemarannya itu pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah pabrik, sehingga menimbulkan dampak pada air sungai yang tidak dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, limbah pabrik juga berdampak pada ekosistem sungai. Prinsip etika lingkungan yang dilanggar itu yang pertama, prinsip hormat terhadap alam.
Pada kasusnya itu PT Tekstil Sejahtera Alam dianggap tidak memiliki rasa hormat kepada alam atau lingkungan karena pabrik ini melakukan pencemaran pada sungai akibat aktivitas pabrik yang membuang limbahnya ke sungai dan mencemarkan ekosistem. Kemudian yang kedua, prinsip tanggung jawab kepada alam. Pembuangan limbah pabrik ke sungai yang tidak diperhatikan dampak ke depannya. Dampak tersebut akan menguntungkan atau merugikan manusia, ekosistem alam, maupun makhluk hidup lainnya. Kemudian yang ketiga, prinsip solidaritas dapat merusak ekosistem sungai sehingga perusahaan tersebut tidak memiliki rasa solidar terhadap alam. Yang keempat, prinsip keadilan merugikan bagi masyarakat sekitar perusahaan tersebut karena tidak memiliki sumber air lagi yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kelima, prinsip kasih sayang dan kepedulian tidak menerapkan prinsip tersebut karena tidak berpikir terlebih dahulu sebelum membuang limbahnya ke sungai, sehingga akan menimbulkan dampak apa pada masa yang akan mendatang. Demikian presentasi dari kelompok 5. Untuk diskusi dan tanya jawab bisa dilanjut di WA Group. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.